Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di Kolokium Fisika Daring Pusat Penelitian Fisika LIPI pada hari ini tanggal 4 Agustus 2020. Kolokium Fisika hari ini adalah Kolokium Fisika Daring ke-8 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Fisika LIPI setiap hari Selasa ya, pukul 10 sampai pukul 10.30 sampai pukul 12. Dan topiknya beragam, kita sudah pernah menyaksikan presentasi seputar TEM, seputar fisika partikel, kemudian fisika sel surya di pekan lalu, dan kali ini kita akan menyaksikan presentasi seputar laser. Namun sebelum memulai, saya akan perkenalkan dulu pembicara hari ini, yaitu Bapak Dr. Ion Titok Sugiarto. Beliau saat ini adalah peneliti di Pusat Penelitian Fisika LIPI dan meraih gelar sarjana dari UGM, kemudian master dari ITB, dan baru-baru ini menyelesaikan tugas belajar pendidikan S3 dari Kanazawa University. Dan pada hari ini, insya Allah beliau akan memberikan presentasi memberikan presentasi dengan tema Digital Control of Laser Oscillation Frequencies of Dual Microchip Laser. Atau dalam bahasa Indonesianya, kontrol digital untuk frekuensi osilasi laser dari dual mode microchip laser. Ini tampaknya materi yang sangat terkait dengan disertasi Pak Ion ya Pak? Iya, ya, insya Allah kita akan menyaksikan presentasi yang masih hangat dari oven ya, fresh from the oven, penelitian terbaru yang menurut abstraknya ini adalah salah satu demonstrasi pertama di dunia untuk kontrol frekuensi osilasi laser dengan tipe laser yang dual mode microchip laser menggunakan kontrol digital ya. Pakai Arduino ya Pak? Ya, pakai Arduino. Ya, baik. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, silakan Pak Ion bisa share screen. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk tanya jawab. Seperti biasa kita lakukan sekitar pukul 11.30 ya. Jadi waktu presentasinya untuk Pak Ion adalah 1 jam. Dan tanya jawabnya 30 menit. Tapi bisa aja lebih cepat atau lebih lambat selesai, nanti tergantung situasi. Dan silakan Bapak Ibu bisa juga bertanya kepada Pak Ion melalui chat, nanti akan kita bacakan, atau kalau mau langsung lewat video dan audio juga tidak masalah ya. Kita persilakan juga nanti. Yang penting selama presentasi berlangsung, mohon dimatikan dulu audionya. Kalau video sih tidak apa-apa untuk menemani Pak Ion juga ya, biar nggak sendirian tampil ya di layar Zoom masing-masing. Biasanya kita membebaskan peserta untuk membuka video selama presentasi berlangsung. Baik, langsung silakan Pak Ion. Baik, terima kasih Mas Ridwan atas kesempatannya. Baik, pagi ini saya akan mencoba sharing hasil disertasi saya waktu di Kanazawa, yaitu tentang digital control of laser oscillation frequency of dual mode microchip laser, atau untuk istilahnya kontrol digital buat dual mode microchip laser menggunakan di sini saya pakai Arduino. Ya, di sini outline untuk presentasi saya. Yang pertama saya akan memberikan sedikit introduction, kemudian tujuan dari penelitian saya. Kemudian saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang karakteristik dari microchip laser, kemudian setup eksperimen, dan kemudian result discussion, kemudian terakhir kesimpulan. Seperti kita ketahui, umumnya laser atau light amplification based stimulated of emission of radiation adalah sumber cahaya single frekuensi yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu, yaitu monochromatis, directionality atau keterarahan, dan dia koheren. Kemudian beberapa aplikasi dari laser sendiri adalah untuk keperluan desain industri, komersial, dan
di dunia kesehatan. Untuk jenisnya sendiri, maksudnya di mode operasi dari laser ada single mode dan multi mode. Nah, single mode di sini dia hanya ada satu longitudinal mode atau biasa hanya ada satu spektrum saja. Kemudian kalau multi mode itu akan ada dua atau lebih multi mode laser atau multi mode atau apa namanya spektrum. Nah, untuk dual mode laser sendiri ini adalah jenis dari multi mode laser. Bisa kita lihat di sini di spektrumnya. Ini ada yang mode 1, ini mode 2-nya. Di daerah sini adalah perbedaan frekuensi dari kedua mode tersebut yang biasa dinamakan dengan, kalau sudah masuk ke aplikasi untuk pembangkitan gelombang mikro, perbedaan frekuensi di sini akan dinamakan dengan bit signalnya. Nah, yang kebetulan di sini adalah spektrum dari dual mode microchip laser yang saya gunakan di penelitian saya. Di sini aplikasinya bisa untuk pembangkit gelombang mikro sampai terahertz frekuensi radiation dengan teknik heterogen, teknik dengan dari bit signal dari dua modenya. Permasalahan untuk kestabilan laser ini adalah jika kita ingin menggunakan laser itu sebagai sumber utamanya untuk aplikasi laser spektroskopi. Di lain hal, bit frekuensi yang dihasilkan dari dua osilasi tersebut dapat digunakan untuk kestabilan dari laser osilasi frekuensi, yaitu dengan cara mengukur bit frekuensi yang dihasilkan dari kedua mode tersebut dengan sebuah frekuensi counter, dan dengan menjaga bit frekuensi tersebut konstan, maka kestabilan dari laser osilasi frekuensi dari laser tersebut akan dapat dihasilkan. Di sini ketika bit frekuensi dapat di swap secara linear dalam keadaan locking, teknik ini sangat menarik untuk beberapa aplikasi di spektroskopi. Sepanjang yang saya ketahui, sudah ada beberapa laporan untuk proses stabilisasi laser oscillation frekuensi menggunakan bit frekuensi, yaitu pada laser helium neon. Namun untuk di microchip laser sendiri, saya belum menemukan, dan di eksperimen saya ini dengan bit signal yang sebesar 101 GHz ini adalah hal yang mungkin agak susah untuk distabilkan bit frekuensinya. Jadi tujuan yang ingin saya kerjakan pada penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan sebuah teknik digital untuk laser oscillation frequency stabilization pada dual mode microchip laser menggunakan bit frekuensinya menggunakan berbasis Arduino program. Nah, kenapa saya pilih Arduino? Karena pada awalnya saya menggunakan FPGA, tapi karena FPGA terlalu rumit dan sudah mencobanya dan tidak berhasil, kemudian saya berubah, sensei menyuruh saya untuk mencoba menggunakan Arduino untuk kontrolnya. Kemudian saya coba, dan di sini penelitian saya ini adalah demonstrasi pertama untuk
stabilisasi laser osilasi frekuensi dual mode microchip laser berdasarkan bit frekuensi stabilisasinya yang dengan nilai bit frekuensi yang besar, yaitu sebesar 101 GHz. Nah, di sini adalah gambaran dari bentuk microchip laser. Yang sebelumnya, kenapa saya memilih microchip laser? Karena dibanding laser yang lain, microchip laser ini mempunyai dua mode yang mempunyai istilahnya kestabilan yang lebih tinggi dibanding jika kita memadukan dua buah laser jadi satu. Di sini microchip laser adalah yang termasuk dalam family dari solid state laser, ya bisa dilihat dari bentuk ukurannya yang kecil. Di sini untuk struktur dari microchip laser sendiri adalah di sini ada gain mediumnya, di sini electric mirrornya, kemudian ini cavity length, ini laser dioda sebagai pumpingnya, dan di sini outputnya. Dielectric cavity mirror ini diposisikan di sebelah sini, dan si laser diodanya untuk pumpingnya. Di sini biasanya tergantung dari jenis yang akan dipakai. Nah, yang bentuk kristal yang biasa dipakai untuk microchip laser ada dua. Yang paling utama yaitu menggunakan NdF dan NdYVO4. Di eksperimen saya untuk microchip lasernya, kristalnya menggunakan yang ini, NdYVO4. Nah, untuk aplikasi dari microchip laser sendiri diantaranya pada aplikasi radar atau LIDAR, kemudian radio infrared, kemudian remote sensing, material processing, high resolution spectroscopy. Nah, yang di sini adalah ini laser yang sama yang saya gunakan. Ini hasil penelitian dari sini saya, Eurosense, dengan judul Optical Phase Locking of Two Longitudinal Mode of Dual Mode Laser for Millimeter Wave Signal Generation. Nah, di sini ini adalah gambar dari optical spektrumnya. Yang ini adalah bit frekuensinya, bit signal frekuensi sebesar 101 GHz tadi. Nah, yang di sini adalah lambang lintang dari microchip laser yang saya gunakan. Di sini kristal NdYVO4-nya ditempatkan di area sini, dan ini laser dioda 809 nanometer sebagai pumpingnya. Kemudian di sini saya letakkan termistor untuk pengujian kestabilan dari temperatur microchip laser. Kemudian di sini ada VCT. VCT di sini adalah komponen yang utama pada microchip laser, di mana ketika kita masukkan beberapa voltase, maka si VCT-nya akan mengubah cavity length dari laser dari microchip laser beberapa mikrometer, sehingga kita dapat istilahnya mentuning atau mengubah besarnya bit frekuensi yang kita inginkan, atau mau di posisi mana kita inginkan. Kemudian di sini untuk cavity length-nya di setting 3 mili, dan untuk ukuran chipnya sendiri di sini 3x3 kali setengah mili. Pak Ion, mohon maaf, Ya? menyela sedikit. Oke. Mungkin mikrofonnya bisa lebih didekatkan pada mulut. Kurang keras ya? Siap. Iya, ada yang tidak terdengar katanya. Di saya jelas, tapi di peserta yang lain ada yang kurang jelas. Siap. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk
di sini, ini adalah mirrornya. Untuk 5%-nya untuk reflectivity panjang gelombang 810 nanometer, yang di outputnya ini untuk panjang gelombang 1064 nanometer. Di sini microchip laser yang saya gunakan mempunyai panjang gelombang 1064 nanometer. Untuk mengurangi panas, di microchip laser dipasang chopper block. Kemudian pada saat operasi laser, total output power yang dihasilkan sekitar 120 mW. Kemudian pada saat pengoperasian laser, ini kita setting di temperatur 19 derajat Celcius dengan negatif feedback control. Ini adalah hasil dari spektrum dual mode microchip laser. Ini adalah ketika karakteristik dari PCT dan waveformnya. Ketika saya ubah PCT dari 0 volt sampai 23 volt, mode yang dihasilkan tampak seperti gambar ini. Atau untuk lebih jelasnya, ini di poin 1, 2, 3, 4 ini adalah representasi dari peak ini. Ini yang lingkaran merah ini adalah mode 1, yang hitam ini mode 2. Untuk di posisi yang angka 1 ini adalah ketika PCT ada di nilai 3 volt, yang kedua ini di 11 volt, yang ketiga di 18 volt, di mana kondisi 18 volt ini adalah kondisi maksimum dari optical spektrum dari dual mode microchip laser. Dan untuk yang step 4 ini ada 3 peak. Namun di sini tidak akan peak yang ketiga ini tidak akan beroscilasi karena adanya efek dari spatial Hall burning. Nah, untuk eksperimen yang saya kerjakan di sini, saya akan menggunakan di posisi state 2 ini, di mana posisi ini adalah di mana kondisi PCT ini berada di antara ring sebelum maksimum. Jadi kita masih bisa mengubah-ubah atau memvariasinya. Nah, ketika kita akan mengubah voltage dari PCT, maka akan terjadi perubahan osilasi wavelength-nya sekitar minus 0,01 nanometer per watt, atau kurang lebih akan mengubah sekitar 2,7 GHz setiap voltnya. Nah, di sini adalah gambaran dari perubahan laser oscillation frekuensi terhadap bit frekuensinya. Ini adalah laser oscillation frekuensi, yang di sini adalah variasi dari PCT-nya terhadap perubahan bit signalnya. Yang di sini kita lihat bahwa slope dari grafik ini adalah 0,015 pada bit frekuensi sekitar 101,4 GHz. Dan untuk yang perubahan PCT terhadap bit frekuensinya akan slope-nya itu sekitar 30 MHz per volt pada bit frekuensi yang sama. Nah, yang ingin saya amati di sini adalah berdasarkan dari nilai slope ini, maka apabila kita bisa menjaga perubahan dari bit frekuensi sebesar 50 kHz, maka kita akan mendapatkan kestabilan laser oscillation frekuensi sebesar 3,3 MHz. Nah, ini yang jadi poin utamanya pada klien saya. Dan untuk kestabilan dari nilai ini
biasanya sangat efektif untuk aplikasinya pada Doppler free spectroscopy. Nah, di sini adalah laser microchip yang saya gunakan. Ini lasernya handmade dari sendiri saya, jadi ini lasernya bukan komersial alias bikinan sendiri. Jadi untuk mengecek fluktuasi dari temperatur laser yang saya gunakan, maka saya menempatkan sebuah termistor di area ini, kemudian mengukur fluktuasinya selama 10 menit. Nah, dari hasil yang saya dapatkan, saya peroleh bahwa temperatur dari microchip laser dapat distabilkan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dengan fluktuasinya sebesar 0,005 derajat Celcius. Nah, nilai fluktuasi ini memenuhi kondisi bahwa untuk memperoleh menjaga fluktuasinya laser osilasi sekitar 10 MHz, karena ketika bit frekuensi dalam keadaan konstan, laser osilasi frekuensi ini bervariasi sekitar minus 2 GHz setiap derajat Celciusnya, sehingga nilai fluktuasi ini sudah memenuhi untuk kondisi yang diinginkan. Nah, di sini eksperimen setup yang saya gunakan. Nah, di sini adalah bentuk dari secara umum feedback kontrolnya. Yang pertama adalah laser output dari dual mode microchip laser. Saya hubungkan dengan isolator dan ND filter agar diperoleh nilai output power yang sesuai atau yang diinginkan. Kemudian output dari sini dihubungkan dengan fiber coupler, sebagian dihubungkan ke multi wave meter dan optical spectrum analyzer untuk melihat bentuk sinyalnya atau bentuk gelombangnya. Kemudian porsi yang lain dihubungkan ke fotodetektor untuk mengubah sinyal optik menjadi millimeter wave signal atau signal millimeter wave. Di sini bit frekuensi yang dihasilkan dari dual mode microchip laser sebesar 101 GHz. Kemudian output dari fotodetektor dihubungkan ke harmonic mixer, kemudian di down convert ke post intermediate frekuensi signal. Kemudian si sinyal yang di sini dideteksi ke spektrum analyzer untuk merekam sinyal atau bit signal frekuensi yang dihasilkan. Ketiga komponen ini dinamakan dengan B-band photoreceiver. Kemudian output dari yang sinyal pertama tadi di down convert lagi ke second EF sebesar 310,7 MHz. Kemudian dihubungkan dengan fast filter, kemudian di down convert lagi ke third EF sebesar 600 kHz setelah melewati double balance mixer dan signal generator. Nah, ini kenapa saya pakai 600 kHz? Karena awalnya kita pengen menstabilkan laser osilasi frekuensi ini dengan laser dual mode ini dengan FPGA. Jadi nilai 600 kHz ini adalah hasil dari perhitungan pada saat kita ingin menggunakan FPGA. Nah, untuk outputnya sendiri, setelah dari sini kita hubungkan dengan band pass filter untuk meningkatkan SNR-nya. Kemudian output di sini kita hubungkan dengan komparator untuk mengubah
sinyal di sini menjadi sinyal TTL. Kemudian 600 kHz TTL signal ini saya hubungkan ke Arduino 1 dan Arduino 2. Arduino 1 di sini saya pakai sebagai controller. Kemudian yang Arduino 2 ini saya gunakan sebagai recorder. Kenapa saya gunakan dua Arduino? Karena saya tidak tahu caranya atau tidak bisa jika hanya menggunakan Arduino 1 untuk mengambil data, sementara Arduino tetap berjalan selama eksperimen. Jadi saya menggunakan dua Arduino, yang satu sebagai kontrol, yang kedua sebagai recorder untuk mengambil datanya. Ya, untuk kontrol sendiri di sini saya gunakan frekuensi counter dan PID control. Yang untuk PID-nya sendiri saya hanya pakai integral controlnya saja. Kemudian output dari Arduino 1 ini dihubungkan ke DSI. Di sini saya pakai DSI MCP 4725 12 bit. Kemudian keluaran dari DSI ini dihubungkan ke differential amplifier. Di sini differential amplifier juga dihubungkan ke network analyzer pada saat kita ingin mengukur transfer function. Nanti untuk bagian transfer function akan saya jelaskan di bagian hasil. Kemudian di sini dihubungkan ke PCT yang di microchip tadi. Jadi inti dari eksperimen ini adalah ketika ada perubahan nilai dari bit signalnya, maka perubahan tersebut akan diproses di Arduino, karena di Arduino ini akan merekam besarnya selisih perubahan frekuensi, kemudian perubahan frekuensi tersebut akan dikonvert ke dalam bentuk voltase di DSI, kemudian nilai perubahan voltase ini akan mengubah di PCT-nya tadi, sehingga proses ini akan berjalan terus sampai diperoleh nilai frekuensi osilasi yang stabil. Ini adalah gambaran untuk Arduino yang saya gunakan. Di blok yang pertama ini sebagai kontrol, ini di dalamnya adalah ini Arduino dan DSI-nya. Kemudian untuk recordnya hanya Arduino saja, tapi mempunyai fungsi frekuensi counter seperti di Arduino 1 yang sebagai kontrol ini. Di mana untuk frekuensi counter sendiri saya setting untuk GTM-nya sebesar 3 milisecond, dan untuk integral kontrolnya saya pilih 300 radian per second. Nilai ini adalah hasil dari trial dan error, dan nilai ini adalah hasil yang paling baik di antara nilai-nilai yang lain. Nah, untuk pemilihan 3 milisecond sendiri, ini kenapa? Karena ini adalah batas minimum si kontrol Arduino untuk timestamp-nya itu masih terrecord secara normal. Artinya timernya itu masih berurutan mulai dari 0 sampai nilai selanjutnya. Tapi ketika saya ubah dia jadi 2 atau 1, maka periode waktunya itu sudah tidak continue lagi. Jadi ada data yang hilang. Jadi kalau dipaksakan dipakai nanti akan berpengaruh pada hasil yang lainnya. Jadi saya pilih get time-nya ini 3 milisecond. Nah, di sini adalah gambaran dari transfer function Arduino. Di sini untuk pengambilan datanya adalah diukur pada saat kondisi locking. Kondisi locking itu adalah kondisi ketika kita mengaktifkan Arduino 1 sebagai kontrolnya. Jadi di sini bisa dilihat bagian atas ini adalah amplitude-nya.
yang di bawah ini adalah fasenya. Di sini amplitude dari transfer function untuk keadaan unity-nya sekitar di bawah 50 Hz. Di sini untuk cut off-nya sekitar minus 40 dB pada frekuensi di atas 100 Hz dan untuk keadaan 3 dB-nya 80 Hz dengan fase delay-nya sekitar minus 110. Nah, di sini ada namanya dip atau palung. Ini muncul setiap perubahan kelipatan dari frekuensi integernya, atau yang pertama ini sekitar 330, yang kedua 660, yang selanjutnya sekitar 900 Hz. Nah, ini kenapa ada seperti ini? Di sini berdasarkan dari fungsi ini, jadi frekuensi ini akan sebanding dengan nilai n dibagi dengan GTM-nya yang di sini 3 menunjukkan apabila kita masukkan nilai minus 1 kemudian 3, maka akan kita peroleh nilai 330, dan kita ubah 2 dengan nilai T-nya 3 akan diperoleh 600 dan selanjutnya. Dari sini saya juga mencoba untuk mensimulasikan secara teori untuk plot grafik ini. Jadi dari hasil ini bisa kita lihat bahwa untuk percobaan ini bahwa nilai datamnya dari frekuensi kontur itu sangatlah kecil. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada datam. Yang selanjutnya adalah open loop transfer function. Di sini open loop transfer function kita peroleh dari hasil perhitungan berdasarkan grafik dari closed loop transfer function yang sebelumnya tadi dengan menggunakan persamaan ini, di mana G omega ini adalah fungsi dari open loop closed loop transfer function yang menggunakan persamaan ini. Di sini adalah gamma itu adalah konstanta dari PCT berdasarkan eksperimen-eksperimen sebelumnya. Jadi ada konstanta PCT-nya sebesar ini, dan kappa di sini adalah saya anggap bahwa nilainya adalah sepergamma. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa untuk unity gain frekuensinya sebesar 46 Hz dan fase marginnya sekitar 65 derajat, dan di eksperimen ini, hasil eksperimen, untuk unity gain frekuensinya adalah 50 Hz dan fase marginnya 62 derajat. Jadi hasil perhitungan dan eksperimen menunjukkan hasil yang tidak begitu jauh, atau istilahnya hampir sama. Kemudian di sini ini adalah yang di awal tadi ketika saya bilang apakah saya bisa menjaga kestabilan sebesar 50 kHz. Nah, di sini adalah grafik dari range frequency fluctuation. Grafik berwarna merah ini adalah kondisi locking. Kondisi locking ini ada kondisi ketika Arduino kita nyalakan, dan free running ini kondisi sebelum Arduino dinyalakan sebagai kontrol tadi. Untuk di sini horizontal aksisnya ini adalah offset frekuensi reference 310,7 MHz, atau yang di slide di setup eksperimen tadi setara dengan kondisi di second EF sebesar ini. Untuk 3 dB bandwidth-nya untuk locking condition adalah sekitar 50 kHz. Dan kondisi locking ini dapat kita jaga sekitar 30 menit. Nah, untuk whole ring ini adalah
batasan maksimum dari output DAC voltage, di mana yang kita gunakan DAC di sini range-nya output-nya antara 0 sampai 5 volt. Kemudian untuk kondisi free running, bit frekuensinya berfluktuasi sekitar 16 MHz atau dari minus 7,3 MHz sampai 9,3 MHz. Nilai fluktuasi ini sebanding dengan fluktuasi 1,1 GHz pada laser oscillation frekuensinya. Ini adalah hasil dari laser oscillation frequency stabilization dari dua mode laser tadi. Ini adalah kondisi dari sebelum Arduino dinyalakan atau free running condition untuk pengukuran selama 10 menit. Yang gambar merah, garis merah ini adalah mode 1, yang bawahnya adalah mode 2. Fluktuasinya sendiri sekitar 1 GHz dengan dominannya adalah short term fluctuation karena ambient airflow atau kondisi ruangan juga berpengaruh. Nah, ini setelah Arduino dinyalakan dengan pengukuran selama 10 menit juga, fluktuasinya bisa terlihat menjadi hanya sekitar 100 MHz dibanding pada saat sebelum Arduino dinyalakan atau kondisi free running tadi. Nah, untuk menghilangkan ini sedikit fluktuasinya yang di sini, maka kita pasang silpok atau pelindung pada microwave laser, dan seperti ini bisa kita lihat bahwa di sini setelah kita pasang pelindung di sini, maka kondisi locking akan diperoleh seperti gambar di sini. Jadi tidak ada fluktuasi sinyal lagi. Dan di sini adalah kondisi yang sama di eksperimen ini, tapi dalam keadaan si Arduino belum kita nyalakan atau kondisi free running. Jadi untuk eksperimen ini, khususnya apabila kita ingin menstabilkan laser, faktor yang berpengaruh ini adalah utamanya di suhu. Jadi kita tidak tahu suhu ruangan mungkin sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua dari suhu lasernya sendiri. Ini jadi kita kalau mau kontrol temperatur itu yang masih bingung adalah bagaimana mengontrol supaya bisa stabil itu, apakah kita harus dari lasernya sendiri atau dari suhu ruangan. Meskipun kita sudah menjaga kondisi suhu ruangan, tapi kemungkinan apabila eksperimen kita lakukan di hari yang berbeda, kemungkinan hasil yang didapatkan akan berbeda juga. Kemudian untuk mengevaluasi dari frekuensi locking sendiri, kita gunakan Alan varian analysis. Nah, untuk di bagian ini saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail karena ini pertama kalinya saya juga menggunakan Alan varian analysis. Untuk Alan varian analysis biasa dituliskan di persamaan seperti ini. Sigma kuadrat ini biasanya disebut Alan varian. Kalau Alan deviation sendiri adalah akar dari ini, jadi atau sigma sendiri. Di mana YI ini adalah jumlah data atau bit frekuensi signal yang kita ukur dengan nilai GTM tertentu yang kita ukur. Kemudian M ini adalah jumlah data dari YI untuk menghitung Alan variannya.
Kemudian mu ini adalah bit frekuensi yang kita asumsikan di sini pada eksperimen saya sekitar 101,5 GHz. Nah, di sini adalah hasil dari alan varian. Alan varian itu adalah fungsi dari sigma tau. Di sini sigma dan sini tau-nya. Tau itu biasanya adalah waktu. Di sini yang lingkaran merah ini adalah menunjukkan kondisi saat free running atau yang tadi sebelum Arduino dinyalakan, dan yang hitam ini adalah kondisi locking. Yang biru ini batas terendah dari sistem noise-nya. Untuk free running condition sendiri, ini alan deviation akan meningkat sebanding dengan average time in region dengan waktu lebih besar dari 1 second yang diindikasikan dengan linear drift yang lebih dominan. Kemudian untuk kondisi locking condition sendiri, ini akan lebih rendah dibanding pada saat kondisi free running. Yang di sini linear drift-nya hampir tereliminasi dibanding pada saat free running tadi. Yang di sini untuk yang gambar biru ini menunjukkan pada saat sistem noise yang diukur pada frekuensi 600 kHz sinusoida pada .ff pada saat kondisi laser tidak dinyalakan. Jadi kondisi laser tidak nyala tapi Arduino-nya jalan. Jadi bisa dikatakan bahwa limit terbawah dari alan deviation ini dapat dicapai pada setup eksperimen ini. Nah, untuk yang garis putus-putus ini menunjukkan bahwa fungsi ini adalah mempunyai sistem noise atau void FM. Mungkin bisa dilihat di bentuk gambaran umum dari alan varian analisis atau grafik sigma tau, di mana untuk penjelasan T4-1/2 ini adalah menunjukkan bahwa dia mempunyai void FM. Kemudian ini adalah hasil dari bit frekuensi stabilisasi menggunakan mode power ratio. Di sini power ratio gambar ini adalah kondisi dari power ratio dari mode 1 dibagi dengan mode 2 sebagai fungsi dari laser oscillation frekuensi. Di sini terlihat bahwa ketika laser oscillasi ini bertambah, maka power ratio ini akan menurun. Nah, di sini slope yang dihasilkan di sini adalah sekitar 0,1 per GHz, yang mengindikasikan bahwa dibutuhkan perubahan power ratio dengan akurasi sebesar 10⁴ agar dapat mendeteksi perubahan laser oscillation frekuensi pada order 1 MHz. Di sini adalah variasi mode power ratio. Gambar A dan B ini adalah ukuran dari pada saat kondisi bit frekuensi di swab, maksudnya di apa itu istilahnya bahasa Indonesia itu disapu. Kemudian untuk yang
C dan D ini adalah variasi dari mode power ratio. Dari hasil ini, harusnya kondisi untuk kenaikan atau penurunan ini menunjukkan bentuk yang sama. Tapi karena temperatur yang kita pakai itu kondisinya kurang stabil untuk yang posisi termistor tadi kurang dekat dengan chipnya, mungkin jadi ini sangat berpengaruh ke hasil dari untuk variasi mode power ratio ini. Jadi di sini katakan bahwa fluktuasi 0,02 pada mode power ratio itu sebanding dengan perubahan 100 sampai 200 MHz pada laser oscillation frekuensi. Laser oscillation frekuensi dapat berfluktuasi pada nilai tersebut meskipun si power ratio itu sudah kita jaga pada nilai konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini ini kita lebih baik menggunakan bit signal daripada kita menggunakan power ratio pada saat ingin menstabilkan laser oscillation frekuensi untuk kondisi penelitian saya ini. Di sini yang grafik ini adalah perubahan linear shift operation. Di sini perubahan dari laser oscillation frekuensi yang dihasilkan dengan linear shifting pada bit frekuensi lebih dari 30 MHz pada saat kondisi clocking atau kondisi Arduino dinyalakan. Dan nilai sweep ini dibatasi juga oleh nilai DAC-nya sendiri. Jadi di sini range-nya sendiri terbatasi oleh nilai dari DAC output-nya. Untuk pengukurannya sendiri, saya menggunakan ini. Intervalnya 2 detik. Untuk laser oscillation frekuensi linear sekitar 3,1 GHz. Nah, di sini adalah hasil eksperimen dari initial drift laser oscillation frekuensi untuk kondisi locking dan unlock atau free running untuk mode 1 dan mode 2. Jadi pergeseran dari free running pada dua mode ini sekitar 4 GHz dalam setiap durasi ini. Dan ketika bit frekuensinya kita kunci, perubahan dari laser osilasinya hanya sekitar 600 MHz untuk kedua modenya. Jadi terlihat jelas bahwa untuk digital control sendiri sangat mampu mereduksi dari perubahan laser osilasi frekuensinya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa bit frekuensi stabilisasi ini sangat efektif untuk mereduksi initial drift-nya dari setiap mode dari dua mode laser ini. Nah, kemudian ini adalah kesimpulannya bahwa saya dapat
akhirnya berhasil mendemonstrasikan untuk menstabilkan teknik laser osilasi frekuensi menggunakan bit frekuensi pada frekuensi sekitar 50 kHz dengan negatif feedback control, dan didapatkan hasil yang tadi mencapai untuk perubahan 50 kHz dapat menstabilkan osilasi frekuensi 3,3 MHz, dan teknik ini diharapkan untuk meminimalkan setup peralatan, jadi istilahnya mengganti sistem yang analog dengan digital, karena jika kita pakai sistem analog maka cost-nya akan lebih besar dibanding jika kita menggunakan digital. Tapi untuk digital sendiri ada kekurangannya, mungkin karena dari segi presisinya mungkin yang kurang dibanding jika kita mau pakai sistem analog. Kemudian untuk prospek kedepannya, karena sistem ini berhasil untuk menjaga kestabilan dari laser osilasi frekuensi dengan bit signal sekitar 101 GHz. Jadi ini mungkin bisa sebagai panduan apabila kita akan mencoba melakukan teknik yang sama dengan menggunakan ini, tapi untuk nilai bit frekuensi yang lebih besar. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui karakteristik dari laser yang kita miliki, atau istilahnya untuk perhitungannya, karena setiap komponen laser mungkin mempunyai parameter-parameter tertentu yang tidak semuanya akan sama apabila sistem ini diaplikasikan untuk laser yang lain. Nah, apabila Bapak Ibu ingin lebih jelas lagi dengan topik yang saya bicarakan ini, bisa lihat di sini di paper saya ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ion sudah memaparkan presentasi seputar microchip laser dan bagaimana menstabilkan frekuensi osilasinya ya. Perkembangan terbaru yang diperoleh hingga saat ini dan potensi aplikasinya juga. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab saat ini, insya Allah bisa sampai pukul 12, 30 menit ya kira-kira. Dan saat ini saya lihat ada sekitar 20 peserta yang bergabung bersama kita melalui Zoom. Kemudian ada 10-an yang menyaksikan melalui live FB. Silakan jika mau bertanya bisa melalui chat di Zoom ataupun melalui komentar di live FB ya. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Pak Isna ini. Ada 3 pertanyaan sebetulnya ya, 3 sub pertanyaan. Saya bacakan satu-satu ya Pak Ion. Siap. Pertanyaan pertama, apakah mungkin dikontrol pergeseran 2 mode laser ke arah frekuensi atau wavelength yang beda? Satu ke lower frekuensi, satu ke higher frekuensi pada saat samaan. Apakah memungkinkan? Kalau untuk itu, rasanya karena ini bit frekuensinya harus sama, jadi kemungkinan kalau tidak salah tidak bisa. Tidak Jadi, bisa. Kenapa Pak? Nanti akan mengubah apa namanya itu besaran dari perbedaan frekuensinya atau bit frekuensi nanti akan berubah. Oh oke, baik. Ya, pertanyaan kedua, apakah memungkinkan juga untuk mengatur power ratio pada nilai tertentu sesuai keinginan user? Nah, untuk power ratio kemungkinan bisa, cuma untuk apa namanya dipakai sebagai istilahnya tadi untuk buat kontrol kestabilannya
untuk power ratio-nya tidak bisa. Jadi lebih efektif kalau kita pakai bit frekuensinya saja. Karena jika kita pakai power ratio ada sedikit fluktuasi, jadi nanti akan berpengaruh dan kita tidak dapat menstabilkan itu lasernya. Baik, pertanyaan ketiga masih dari Pak Isna ini. Untuk laser yang dipakai, fluktuasi temperatur ruangan dan temperatur laser bagaimana atau seperti apa agar lasernya bisa stabil? Nah, ini yang masih jadi permasalahan. Jadi kita sudah mengkondisikan untuk suhu ruangan. Jadi kita sudah mencoba setting, tapi itu juga masih berpengaruh ke temperatur dari lasernya sendiri. Dan untuk fluktuasi dari laser chipnya sendiri, ini karena di posisi yang eksperimen kami ini karena tidak ada kalibrasi, maksudnya kita belum kalibrasi posisi peak-nya, jadi hasil ini masih sangat maksudnya masih terjadi fluktuasi untuk temperaturnya. Walaupun kita sudah mencoba untuk menjaga agar dia tetap stabil untuk frekuensinya. Oh iya, maaf, mungkin saya terlewat tadi eksperimennya dilakukan pada temperatur ruang tapi kan, Pak? Temperatur ruang. Oh ya. Sekitar kalau nggak salah antara 22, 23. Dan itu performanya sepanjang rentang temperatur tersebut sama atau ada fluktuasi? Sama. Stabil ya? Oke. Bagaimana Pak Isna ini? Apakah tidak puas? Kalau tidak puas bisa langsung menyalakan video dan audionya. Kalau puas ya oke. Kita cukupkan untuk pertanyaan Pak Isna ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi yang lainnya. Saya sendiri ada pertanyaan orang awam untuk Pak Ion. Microchip laser ini tadi dipakainya bakal di mana ya? Kalau untuk aplikasi secara realnya itu kebanyakan rata-rata masih sulit sih. Tapi untuk yang sudah ada papernya itu bisa untuk pembangkit gelombang mikro, aplikasi untuk radar. Tapi untuk realnya sendiri masih belum ini. Bukan ini ya, bukan bikin laser pointer gitu. Bukan. Atau misalkan di dalam, kalau dulu kan kita masih sering pakai CD, DVD gitu, terus ada lasernya gitu di situ buat ngebaca data. Bukan kayak gitu ya Pak aplikasinya? Bukan. Beda ya? Beda. Oke. Ya, kemudian juga dari segi ukuran. Ini tadi terlihat bahwa upaya membangun microchip laser ini untuk miniaturisasi ya Pak? Iya. Memangnya kalau skalanya kecil tuh makin susah untuk membuat laser atau gimana? Iya, semakin kecil biasanya semakin sulit kan? Makin sulit ya? Iya. Terus sekecil apa gitu yang mau dicapai? Itu enggak sebenarnya enggak pengen kecil-kecil banget sih. Cuma karena kalau pakai microchip laser itu mempunyai kestabilan yang tinggi dibanding maksudnya performanya dibanding yang laser yang lain. Maka di sini dipakailah itu microchip laser. Untuk aplikasi ini ya. Ya, baik. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Nur Sidik. Apakah ada efek polarisasi laser pada saat optical mixing? Oh ya, ini pertanyaan menarik. Tadi polarisasi dibahas atau tidak, Pak? Kalau polarisasinya saya nggak baca. Ada nggak ya? Lasernya sendiri itu terpolarisasi atau tidak sih? Kan medan listriknya biasa ada polarisasinya gitu, arahnya kemana? Sebenarnya ada sih ini untuk lasernya sendiri. Nah ini yang ditanyakan, nggak tahu ada hubungannya atau enggak dengan pertanyaan saya barusan, apakah ada efek polarisasi laser pada saat optical mixing?
Itu yang ditanyakan Pak Nur Sidik. Ada nggak ya? Atau Pak Nur Sidik punya hipotesis sendiri? Jadi kalau yang Atau saya yang jawab, Yon? nah, boleh Pak Bambang Ya bantu. silakan Pak Bambang. Jadi sebenarnya ada, tetapi karena laser outputnya itu sama-sama di cavity yang sama, jadi kan cavity-nya hanya satu tuh, dua mode itu dari cavity yang satu, maka tidak akan ada pergeseran gitu. Jadi sebenarnya ada, tapi kalaupun satu bergeser, yang satunya juga bergeser. Jadi selalu mempunyai polarisasi yang sama gitu. Kira-kira kayak gitu anunya. Baik. Iya, saya jadi tertarik bertanya lebih jauh tentang polarisasi ini. Belakangan ini sebetulnya untuk karakterisasi material, kita sering berhadapan dengan polarisasi yang berbeda-beda gitu. Karena material punya semacam respons yang berbeda terhadap si polarisasi itu. Ada yang chiral material misalkan. Chiral material itu punya struktur yang asimetris gitu. Ada right-handed, left-handed. Kemudian kalau kita kasih circularly polarized light, entah yang right-handed atau yang left-handed, itu nanti ada yang bisa merespon, ada yang tidak. Dan itu akan memberikan informasi pada kita tentang struktur material yang kita uji, gitu, kita karakterisasi. Nah ini microchip laser ini bisa nggak diatur supaya punya circularly polarized light gitu, circular polarization. Siapa tahu ya nanti bisa untuk mengkarakterisasi material-material di skala nano gitu, yang material kecil-kecil. Kalau untuk skala buat material kayaknya microchip kurang bisa, kalau tidak salah. Karena ring panjang gelombangnya sendiri kan dia buat istilahnya untuk ring-ring telekomunikasi gitu. Baik. Ya, terima kasih tadi tambahannya juga dari Pak Bambang ya untuk menjawab pertanyaan Pak Nur Sidik. Saya cek lagi live FB apakah ada pertanyaan. Ada rekamannya enggak? Oh, bukan. Yang lain. Ya, ya buat yang bertanya apakah kolokium ini direkam atau tidak, jawabannya direkam ya. Jadi kita selalu mengarsipkan kolokium Fisika LIPI di laman FB Pusat Penelitian Fisika LIPI. Bisa dilihat di facebook.com/LIPI Physics/videos. Nanti ada arsip kolokium fisika dari yang pertama sampai yang saat ini. Jadi setelah selesainya kolokium fisika ini nanti akan otomatis terarsipkan. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin bertanya pada Pak Ion. Boleh melalui audio juga ya. Kita masih ada waktu ini 20-25 menit lagi. Saya tanya lagi deh kalau gitu Pak. Untuk di LIPI sendiri saat ini apakah riset yang semacam ini sudah dilakukan? Atau maksudnya bisa dibawa pulang enggak gitu? Kebetulan waktu S2 dulu, saya di sini juga melakukan hal sama. Cuma pakai laser GFB. Tapi bukan untuk menstabilkan, tapi untuk membangkitkan sumber gelombang mikronya pakai GFB laser. Kebetulan di lab, di lantai 2 masih ada labnya. Kebetulan ini yang Pak Bambang juga, Pak Bambang Bip. Iya. Jadi masih bisa lanjut ya? Ya, kemungkinan masih bisa, tapi kalau untuk aplikasi yang sama, masih alat-alat yang lainnya. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi kah ini? Kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup ya. Jadi tidak apa-apa kita menyelesaikan lebih cepat dari biasanya.
Kalau mau lewat audio silakan. Bisa langsung dinyalakan saja, tidak perlu lewat chat. Misalkan nulis chat kelamaan keburu ketutup gitu. Misalkan ada yang penasaran mau bertanya. Mungkin terakhir deh dari saya Pak, kalau ini nggak ada pertanyaan lagi. Siap. Untuk arah ke depannya sendiri bagaimana Pak dari sini? Sudah ada roadmap-nya kah? Kalau untuk penelitian ini, Untuk pribadi diri sendiri ataupun secara grup gitu bersama yang lain. kalau untuk roadmapnya mungkin mau nggak mau saya harus ngikut yang di grup besar, karena kalau memaksakan melanjutkan yang ini saya rasa sulit karena banyak faktor yang peralatan yang tidak ada di sini. Kalaupun beli mungkin butuh biaya yang mahal. Jadi intinya saya tetap di fokus ke lasernya sendiri. Baik laser nggak fokus ke microchip laser, tapi bisa ke laser yang lainnya karena basic atau background saya adalah laser. Halo. Ya, silakan. Ternyata ada pertanyaan. Enggak, pertanyaan cuma aja Pak Faridwan. Jadi percobaan itu mahal harganya. Tidak bisa dilakukan dengan 0 rupiah gitu yang jelas. Jadi itulah sebabnya dulu kami sebenarnya bercita-cita mendirikan grup Terakhir Fotonik itu kandas di tengah jalan karena yaitu dananya nggak mungkin untuk tanya Pak Yan coba foto detektornya tadi harganya berapa gitu. Jadi untuk foto detektornya sendiri itu sudah mahal banget Mas. Itu baru satu komponen aja, belum nanti komponen yang lainnya itu pasti butuh dana yang besar. Dan di sini juga dana penelitian juga nol, jadi kita bisa apa di sini kalau tanpa dana? Iya, memang harus sekarang kita mencari dana lebih lincah ya Pak, kemana-mana. Tolak ini harus sabar, cari lagi yang lain. Iya, sebenarnya lincah, tapi di sini juga untuk teknologi ini susah jualnya. Menjualnya juga susah ya? Susah jualnya. Maksudnya di roadmap-nya Ristek juga nggak ada, di manapun nggak bisa, kecuali kalau kerjasama dengan luar negeri ya. Tapi luar negeri kan ngapain harus kerjasama dengan kita kalau di sana alatnya lebih canggih, ini lebih canggih kan susah juga gitu. Jadi permasalahan kayak gitu tuh ada sebenarnya yang harus kita ini kan sih. Oke, makasih Mas Ridwan. Ya, terima kasih Pak Bambang, justru tambahannya sangat berharga sekali buat kita semua. Ya, memang harus pandai-pandai menyesuaikan diri ya kalau sudah selesai tugas belajar, terutama kita adaptasi lagi dengan kondisi di Indonesia, terus cari-cari celah yang kita bisa masuk di situ. Dan ya siapa tahu walaupun nggak langsung kepakai bidang ilmu yang kita pelajari di luar, tetap aja kan ada pelajaran-pelajaran cara-cara beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru lagi gitu. Ini Bapak Ibu yakin ya tidak ada pertanyaan tambahan atau komentar tambahan? Kalau tidak ada akan segera saya tutup. Saya cek satu kali lagi di live FB. Oke, tidak ada, cuma satu komentar tadi aja. Oh ya, untuk arsip kita, apakah boleh file presentasinya misalkan yang sudah di PDF-kan atau dihapus bagian-bagian yang konfidensial itu bisa dibagikan tidak Pak kepada peserta yang mendaftar melalui Zoom? Nanti saya siapkan. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih banyak. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang mendaftar melalui Zoom, masuk melalui Zoom, insya Allah akan kita kirimkan lewat email yang terdaftar ya Pak, Bapak Ibu. Jadi nanti tunggu saja email dari kami, akan dikirimkan file PDF presentasi Pak Yon ini. Ini juga sebagai apresiasi atas keluangan waktu Bapak Ibu mengikuti kolokium ini sampai selesai. Jadi ada perbedaan antara yang sekedar lihat live dengan yang datang langsung ke Zoom. Baik, itu dulu tampaknya ya. Jadi kita akhiri kolokium Fisika LIPI hari ini, edisi ke-8 pada Selasa 4 Agustus 2020. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kolokium-kolokium berikutnya.
tetap di hari Selasa ya, pukul 10.30 sampai 12 paling telat, tapi biasanya kita sudah buka Zoom-nya dari pukul 10 untuk menunggu peserta pada masuk. Kemudian untuk waktu selesainya sendiri fleksibel sih, walaupun di jadwal selesai jam 12, tapi kita bisa lebih awal ataupun lebih akhir. Dan tema serta presenter untuk kolokium berikutnya silakan bisa ditemukan di laman FB Pusat Penelitian Physicality, akan diumumkan biasanya H-4 atau H-5 ya. Di Instagram juga diumumkan, dan nanti Bapak Ibu bisa mendaftar melalui Zoom seperti biasa. Dan dari grup-grup WA juga, grup-grup WA komunitas, insya Allah kita sebarkan informasinya secara terbuka. Nanti Bapak Ibu juga bisa menyebarluaskan pada kolega-kolega yang lain yang tertarik dengan topik-topik presentasi yang dibawakan pada setiap kolokium. Ya, baik, demikian dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ion atas keluangan waktunya, atas ilmu yang diberikan di hari ini, yang dibagikan ke kita semua. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu peserta yang masuk melalui Zoom maupun yang menyaksikan melalui live FB. Tanpa partisipasi Bapak Ibu semua, kolokium Fisika LIPI ini tentunya tidak akan bisa berjalan. Mudah-mudahan di pekan-pekan berikutnya bisa ikut bergabung kembali, terutama yang bidang risetnya, bidang penelitiannya bersesuaian dengan topik dari pemateri. Kalaupun tidak bersesuaian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi dalam riset sehari-hari. Sekian saja dari kami. Selamat siang, selamat beristirahat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya tutup sekarang.